Assalamualaikum, hai Sobat Sweet. Terima kasih sudah mampir ke channel kita. Dalam video kali ini, yang merupakan segmen horse farming, kami akan berbagi tips bagaimana caranya memanfaatkan lahan sempit, baik di pekarangan depan ataupun belakang rumah kita. Adapun media tanam yang kami gunakan, yaitu berupa tanah, dengan sebagai pengganti polybagsnya, kami menggunakan sampah rumah tangga, baik itu berupa baskom bekas, karung bekas, dan sampah rumah tangga lainnya yang berbentuk standing pouch. Video kali ini ada beberapa tanaman yang sudah kami tanam, yaitu berupa sayuran, ada kacang panjang, ada terong ungu, ada sawi, dan juga ada pepaya. Berikut tanaman pertama yang sudah kami tanam, yaitu kacang panjang. Jangan lupa, untuk kacang panjang kita harus buatkan lanjarannya, karena sifatnya kacang panjang itu merambat, jadi dia memerlukan tempat untuk merambat. Selain itu, dapat memudahkan kita juga untuk merawat dan memanennya. Ini kacang panjang kurang lebih sudah berumur 2 bulan dan sudah berbuah. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kami menggunakan pupuk organik cair yang sudah kami buat dalam video sebelumnya. Kacang panjang ini kami tanam di tanah yang terdapat dalam karung. Walaupun media tanahnya cukup sedikit, tapi dengan bantuan pupuk organik cair yang sudah kami bikin tadi, kacang panjang tetap terlihat segar dan sehat, dan menghasilkan cukup banyak sayuran. Dan kacang panjang yang dihasilkan terlihat lebih panjang dan lebih besar dari umumnya kacang panjang yang biasa kita beli di pasar. Di sini terlihat sudah ada beberapa kacang panjang yang siap panen dan merupakan panen yang kedua kalinya. Untuk panen yang pertama, hasilnya juga sangat bagus. Kacang yang dihasilkan juga lebih panjang dan lebih besar dari umumnya kacang panjang yang biasa kita beli. Selain itu, seperti yang sudah kami sebutkan tadi, fungsi dari lanjaran yaitu untuk memudahkan kita dalam memanen. Karena kacang panjang biasanya setelah berbuah dia akan menjuntai. Dengan ini memudahkan kita untuk memanen kacang panjang, baik itu dari bawah ataupun dari samping lanjarannya. Di sini kita masih melihat beberapa bunga, karena pada umumnya kacang panjang dalam sekali penanaman bisa menghasilkan 4-5 kali panen. Selanjutnya ada sayur kangkung. Di sini sayur kangkung kami tanam menggunakan tanah yang ada dalam pot atau wadah bekas lainnya. Dan sayur kangkung ini sudah siap panen untuk yang kedua kalinya. Sebagai tips bagi kita yang menanam kangkung, apabila kita ingin panen, baiknya jangan dicabut sampai ke akarnya, karena kangkung itu sifatnya mudah menumbuhkan tunas. Setiap kali kita panen, apabila kita potong, dia akan menumbuhkan 2 atau 3 tunas. Jadi untuk panen selanjutnya kita akan mendapatkan kangkung yang lebih banyak lagi. Di sini juga kangkung kita siram dengan menggunakan pupuk organik cair yang sudah kita buat tadi. Kangkung terlihat sangat segar dan hijau, walaupun menggunakan media tanam berupa tanah yang sangat sedikit. Ini dia saatnya kita memanen kangkung. Di sini kita memanen untuk yang kedua kalinya, dan kita dapat melihat itu ada bekas potongan kangkung yang pertama. Dan kangkung yang kita panen ini merupakan tunas dari kangkung sebelumnya, dengan hasil yang lebih banyak tentunya, karena setiap satu batang kangkung menghasilkan 2 atau 3 tunas. Seperti biasanya, untuk yang panen kali ini kami juga tidak memotong sampai ke akarnya. Di situ kita dapat melihat ada beberapa kulit telur. Sebenarnya kulit telur itu bisa membantu juga untuk menyuburkan media tanam berupa tanah yang kita gunakan.
Dan lebih baik lagi apabila kita giling sampai halus dan kita taburkan di media tanamnya. Ini dia hasil panen kita. Untuk panen yang kedua ini kurang lebih menghasilkan 2 ikat kangkung dan cukup buat kita untuk sekali sayur. Selanjutnya ada sayur sawi. Di sini sayur sawi kami tanam di tanah yang terdapat dalam karung. Setiap satu karung bisa menghasilkan 7-10 batang sayur sawi. Di sini dapat kita lihat sayur sawi terlihat sangat hijau dan segar, dan daun-daunnya pun terlihat lebih lebar dari biasanya. Padahal sayur sawi ini masih muda. Sawi ini juga terlihat sangat segar dan hijau setelah kita siram dengan menggunakan pupuk organik cair yang sudah kita buat dalam video sebelumnya. Sebagai tips, di sini ada beberapa batang kayu dan ada plastik mulsa. Anjaran kayu ini kita buat untuk supaya sawinya tidak roboh terkena angin. Dan untuk plastik mulsanya sendiri, supaya saat terjadi hujan, tanah yang ada dalam karung tidak terbawa keluar. Waktunya panen. Di sini kami memanen sawinya tidak langsung memotong sampai ke bonggolnya. Hanya diambil daun-daunnya saja. Karena sawi ini masih sangat muda dan bisa panen untuk kedua kalinya. Untuk panen keduanya nanti akan kami update di video selanjutnya ya. Di sini sawi terlihat sangat segar dan sangat hijau. Untuk tips panen sendiri, sebaiknya dipanen pada pagi hari. Untuk satu batang sawi sendiri bisa menghasilkan 7-8 helai daun.